Halo anak-anak, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran tematik ya. Kiranya anak-anak semuanya tetap semangat dan masih giat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum anak-anak belajar lebih lanjut materinya, anak-anak harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan tempe. Yang kedua, siswa mampu menuliskan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Yang ketiga, siswa mampu menampilkan irama dalam lagu. Yang keempat, siswa mampu menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada pembuatan kue kering. Yang kelima, siswa mampu menuliskan keberagaman sayuran kesukaan. Baik, kita akan mulai materi kita yang pertama, yaitu menuliskan informasi tentang perkembangan produksi pada proses pembuatan tempe. Untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan tempe, silahkan anak-anak membaca bacaan ini di buku kalian halaman 5. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Silahkan anak-anak perhatikan bacaan ini. Dalam bacaan ini Miss Dwi sudah memberikan tanda panah merah. Itu merupakan tanda bahwa ada paragraf. Anak-anak masih ingat ciri-ciri paragraf? Ciri paragraf itu letak baris pertama agak menjolok ke dalam. Selain itu, setiap paragraf memiliki kalimat utama. Apa itu kalimat utama, anak-anak? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Baik, sekarang silakan anak-anak perhatikan garis merah dalam setiap paragraf. Yang Miss Dwi beri tanda garis merah itu merupakan kalimat utama di setiap paragrafnya. Silahkan anak-anak garis di buku kalian ya. Silahkan anak-anak catat ya di buku catatan kalian. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Kalimat utama dapat ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya tentang menuliskan luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Ya. Nah, materi ini sudah pernah diajarkan oleh Miss Ayu di pertemuan sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Ya, tentu masih ya anak-anak. Sekarang perhatikan di buku kalian, kita akan mengulang kembali halaman 6. Perhatikan gambar ini, perhatikan ini penjelasannya ya. Satu kotak sama dengan satu persegi satuan. Satu segitiga sama dengan satu segitiga satuan. Kalau dua segitiga sama dengan dua segitiga satuan dan sama dengan satu persegi satuan. Ingat, satu segitiga itu digabungkan menjadi satu persegi satuan ya. Selanjutnya perhatikan contohnya di sini ada mari beraktivitas, masih di halaman 6. Nah, di sini ada petunjuknya, gambarlah kembali bangun datar berikut di buku berpeta. Itu tidak usah digambar di buku ya. Anak-anak tidak usah menggambar lagi, anak-anak hanya menentukan luas dari bangun datar yang ini ya. Kerjakan langsung di buku kalian. Miss Dwi akan berikan contohnya untuk yang nomor 1. Berapa luas bangun datar di nomor 1 ini anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada peta segitiga, ada segitiga dan ada segitiga.
Kalau satu segitiga itu dia digabungkan dengan yang lagi satunya menjadi satu persegi satuan, ya. Jadinya 8, kita gabungkan ke sini menjadi 8. Jadi luas bangun datarnya 8 persegi satuan. Yang nomor 2 dan nomor 3 silahkan anak-anak kerjakan ya. Materi kita selanjutnya adalah tentang menampilkan irama dalam lagu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang menampilkan irama dalam lagu, anak-anak harus mengetahui terlebih dulu not angka dimulai dari angka 1 sampai angka 7. Begini bunyinya: do, re, mi, fa, sol, la, si. Selain itu, anak-anak juga harus mengetahui bahwa ketukan disebut juga nilai not. Nah, perhatikan ini. Tiap-tiap not angka memiliki nilai. 1/4 ketukan, setengah ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Perhatikan penggalan lagu di atas. Pada penggalan lagu di atas terdapat nilai nada setengah ketukan, 1 ketukan, 3 ketukan, dan jeda 1 ketuk. Nada bernilai setengah ketuk terdapat garis di atas angka. Nada bernilai 1 ketuk ditulis dengan angka. Nada bernilai 3 ketuk ditulis dengan angka dan titik 2 setelah angka. Tanda titik 2 berarti nada bertambah 2 ketuk. Angka 0 berarti jeda selama 1 ketuk. Nah, itu materi tentang penampilan irama dalam lagu. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami pembahasan dari Miss ya. Untuk halaman 7, Miss tidak bahas lagi dan tidak usah dikerjakan. Materi kita selanjutnya menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi pada pembuatan kue kering. Nah, sekarang silahkan anak-anak membaca baik-baik teks ini tentang perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan kue kering. Lalu anak-anak garis yang merupakan kalimat utama. Ya, nah, cari kalimat utamanya lalu digaris ya yang mana kalimat utamanya. Miss Dwi akan berikan contoh untuk paragraf ketiga yang mana merupakan kalimat utamanya. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf ketiga. Silakan anak-anak mencari kalimat utama dari paragraf pertama dan kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Muatan PPKN kita akan belajar tentang menuliskan keberagaman sayuran kesukaan. Anak-anak, sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan. Apakah anak-anak suka makan sayuran? Tentu suka ya. Apa sayuran yang anak-anak sukai? Tentu saja sayuran yang anak-anak sukai belum tentu sama dengan sayuran yang Miss Dwi sukai. Ya, karena kita memiliki keberagaman sayuran kesukaan. Sekarang perhatikan buku kalian halaman 8-9. Ebo dan teman-teman memiliki sayuran kesukaan berbeda. Ebo suka sayur kacang panjang, Ima suka sayur bayam, Ayu suka sayur wortel, Jaka suka sayur brokoli. Walaupun memiliki sayuran kesukaan berbeda, namun mereka senang makan bersama saat jam istirahat di sekolah. Ebo dan teman-teman juga saling berbagi bekal makanan saat jam istirahat di sekolah. Mereka saling membantu jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Nah, anak-anak, di sini tentunya walaupun kita memiliki makanan, keberagaman makanan atau sayuran kesukaan, tetapi kita tetap saling menghormati. Harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan sampai kita mengejek makanan atau sayuran kesukaan teman kita, karena kita memiliki keberagaman masing-masing.
Nah, anak-anak, sekarang silahkan anak-anak mengerjakan soal yang ada di halaman 9, yaitu menulis nama sayur-sayuran yang ada dalam kotak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa anak-anak.